Al-haqqu ta'ala ghaniyun an a'malil 'amilin li'annahu munazzahun 'anil a'wadi wal agrad. Bermula Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya daripada amalnya orang-orang yang beramal. Artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada amalan-amalan orang yang beramal itu. Karena Tuhan itu maha suci daripada mengambil faidah terhadap makhluknya atau mengambil keuntungan daripada makhluknya. Fala tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk, maka tidaklah bermanfaat kepada Allah ketaatan engkau, dan tidaklah memudaratkan kepada Allah oleh maksiatnya engkau. Jadi sama ada kita ini taat, sama ada maksiat terhadap Allah, itu tidak ada sangkut pautnya bagi Allah manfaat atau mudarat itu. Wa inna ma amaraka wa nahak lima ya'udu 'alaika minal masalih wal manafi fid darain la ghairu. Hanya saja Allah menyuruh engkau dengan taat, menyuruh sembahyang, menyuruh kita puasa, menyuruh kita bersedekah, menyuruh kita naik haji, melarang kita maksiat. Nah, hanya saja Allah lakukan demikian karena sesuatu yang kembali kepada diri kita, daripada kemaslahatan dan manfaat di dunia dan akhirat. Tidak ada lain pada itu. Jadi keuntungan ibadah semata-mata untuk kita. 100% keuntungan ibadah itu kembali kepada kita. Tidak ada sedikit pun keperluan Allah Ta'ala dengan ibadah kita ini. Amaraka bitta'at liyuqarribaka ilaihi. Allah suruh kita dengan taat, sembahyang tadi, zikir, baca Quran, agar dia dekatkan engkau kepadanya, supaya kita dekat. Jadi Allah menyuruh kita dengan macam-macam ketaatan itu agar kita dekat dengan Allah. Nah, karena kalau kita dekat dengan Allah, kita akan beruntung. Karena apa sebabnya? Karena Allah itu maha segala-galanya. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Kalau kita dekat dengan zat seperti itu, keuntungan akan datang kepada kita. Tidak usah dibandingkan kepada makhluk. Cuma sebagai contoh yang kecil, kita dekat dengan orang kaya, nyaman kita. Dekat dengan orang yang berkuasa, nyaman juga kita. Dekat dengan orang kuat, nyaman juga kita. Nah, jadi ini kalau kita taat, kita akan dekat dengan Allah. Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Alangkah nyamannya hidup kita kalau kita dekat dengan yang maha kuat, kaya, dan sebagainya tadi. Nah, jadi Allah menyuruh kita taat ini supaya kita dekat dengan Allah. Wa nahaka 'anil ma'asi lima ja'ala fiha min 'alamatil bu'di an hadrati, dan Allah melarang, mencegah kita dari kemaksiatan karena sesuatu yang Allah jadikan pada itu maksiat daripada tanda kejauhan kita dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita maksiat, kita jauh lawan Allah. Makin jauh lawan Allah, kita makin susah, kita makin hina. Kita jauh dengan orang yang mulia, kita akan semakin hina.
Nah, jadi itu sebabnya Allah melarang maksiat supaya jangan jauh lawan Tuhan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, dicontohkan Allah memerintahkan kita bimuhafazatis salawat. Ini Al-Quran, wahafizu, jaga, pelihara sembahyang. Sembahyang ini ibadah yang paling pokok. Allah suruh kita memeliharanya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai keluar dari waktunya. Itu arti menjaga. Wahafizu ala salawat. Nah, Tuhan kadang nyuruh sembahyang, tapi nyuruh jaga. Jadi bukan hanya sekedar sembahyang, dijaga sembahyang itu, dipelihara. Nah, pelihara sembahyang, jaga sembahyang. Karena kalau kita sembahyang, banyak manfaat yang kembali kepada kita. Sedikit pun manfaat itu kadada kepada Allah. Kita mau sembahyang, mau kada Allah, kada ada urusannya. Kada ada manfaatnya bagi Tuhan, kada ada mudaratnya kalau kita kada sembahyang. Tapi ini untuk kita. Nah, apa manfaat sembahyang itu yang kembali kepada kita kalau kita bisa menjaganya? Pertama disebutkan mardatun li rabbik tabaraka wa ta'ala. Sembahyang itu keridhaan dari Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita sembahyang itu dijaga, sembahyang itu dipelihara, Tuhan ridha lawan kita. Allah senang dengan kita. Nah, Allah bila senang dengan kita, siapa nak untung? Kita. Manfaat keridhaan Allah itu kepada kita. Mardatun lirabbi tabarak wa ta'ala. Orang yang menjaga sembahyang itu manfaat yang kembali kepada dirinya, keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ijabatul doa. Nah, dikabulkan doa. Jadi kalau kita sembahyang menjaga, kita berdoa, dikabulkan Tuhan doa. Bila doa itu kabul, manfaatnya kepada siapa? Kepada kita juga. Nah, kepada kita nyaman mendoa kita kabul. Wa qabulul a'mal, diterima amal-amal ibadah kita. Kalau kita jaga sembahyang dengan baik, amal-amal ibadah lain itu diterima oleh Allah. Nah, kalau sembahyang ini kada kita jaga, maka amal-amal lain pun umpat juga. Orang kada menjaga sembahyang, puasa, ditolak Tuhan puasanya. Orang ini kadang menjaga sembahyang, penyedekah, sedekahnya ditolak oleh Allah. Orang ini kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada naik haji, naik hajinya mardut, ditolak oleh Allah. Karena sembahyang ini sentralnya. Nah, jadi manfaat itu kembali kepada orang yang sembahyang itu. Wa barakatun fir rizki, berkah rezeki. Nah, orang yang penyembahyang ini, artinya penyembahyang itu artinya orang yang sembahyang tepat waktu. Itu rezekinya berkah. Rezeki berkah itu belum tentu banyak, sedikit tapi berkah, apalagi banyak berkah. Nah, rezeki yang berkah inilah yang membawa kepada taat terhadap Allah. Duit ini bila 10.000 tapi berkah, maka duit ini akan membawa kita kepada ibadah. Nah, bila ada duit di kantong kita, duitnya kada berkah, maka duit itu akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik, membawa kepada hal-hal yang maksiat. Kalau duit yang kada berkah. Nah, orang yang sembahyang, orang yang menjaga sembahyang,
manfaat yang didapatnya adalah antara lain berkah rezekinya. Nukar bajunya untuk taat kepada Allah. Nukar kendaraannya dibawanya taat kepada Allah. Apa yang ditukarnya berkah, sehingga selalu membawa kepada taat lawan Allah. Nah, ini berkah rezeki. Wa syafi'un an sahibiha, dan memberi syafaat orang yang sembahyang itu. Sembahyang ini memberi syafaat lawan inya, baik menghadapi malaikatul maut. Nah, sembahyang ini memberi syafaat, baik menghadapi munkar dan nakir. Sembahyang ini memberi syafaat kepadanya. Salah satu contoh taat yang mana manfaatnya itu kembali kepada orang yang melakukannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa nahaka an tarkis shalah, Allah melarang engkau daripada meninggalkan sembahyang. Kenapa? Kalau kita meninggalkan sembahyang itu kenapa sebabnya Allah melarang? Karena kalau kita meninggalkan sembahyang itu banyak kemudaratan yang kembali kepada kita. Banyak mudarat yang kembali kepada kita. Kalau untuk Allah kada ada mudaratnya, kita kada sembahyang. Sedikit pun Allah kada terganggu dengan kita kada sembahyang. Tapi kita yang banyak dapat kemudaratan kalau kita meninggalkan sembahyang. Makanya Allah berulang-ulang, Rasulullah pun demikian, jangan tinggalkan sembahyang itu. Karena meninggalkan sembahyang itu adalah awal dari kehancuran iman, kehancuran Islam, kehancuran orang yang meninggalkannya itu. Nah, oleh karena itu dilarang, sangat dilarang meninggalkan sembahyang itu, karena ini pangkal kemudaratan yang akan datang pada dirinya. Li'annaha rab'ul barakah min kasbihi wa rizqih. Tuhan itu melarang kita jangan sekali-kali kada sembahyang, karena bila kita kada sembahyang itu berkah ini diangkat, berkah umur, berkah rezeki, berkah usaha diangkat oleh Allah. Maka bila berkah ini diangkat oleh Allah, kada ada kebaikannya lagi. Usaha kita kalau berkahnya diangkat, usaha itu kada akan baik lagi. Rezeki diangkat berkahnya, akan membawa kepada kejahatan-kejahatan. Nah, itu orang kada sembahyang itu ditariki Tuhan berkah-berkah itu. La yuqbalu minhu sairul a'mal, tidak diterima daripadanya sekalian amal. Pemuasa orangnya tapi sembahyang menu kada diterima Tuhan puasanya itu. Orangnya penyedekah, bakal sedekah nomor 1, tapi kada penyembahyang, sedekahnya kada diterima oleh Allah. La yuqbalu minhu sairul a'mal. Dan orang yang meninggalkan sembahyang itu berhak disebut syaqiyun, orang yang celaka artinya. Orang yang celaka. Nah, makanya tadi setiap kali Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, pasti banyak manfaat kembali ke kita. Bila mana Allah melarang kita memperbuat sesuatu, karena di situ banyak mudarat kembali kepada kita bila kita lakukan yang dilarang itu.